Ini boy salah satu jenderal mayor ya. Kalau sekarang itu brigadir jenderal. Ini jelas ya boy ya. Kohler ya yang tertembak di Masjid Aceh. Di situ ada tugu pohonnya juga. Nah, beliau itu dimakamkan di. Oke boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini ada di salah satu komplek pemakaman terbesar serdadu Belanda yang ada di Indonesia boy ya. Ini namanya Kirkhof Becet di kota Banda Aceh. Ini kuburan Belanda yang terbesar di Indonesia boy. Ada beberapa jenderal yang dimakamkan di sini ya. Nah, coba kita masuk ke dalam lihat-lihat. Lihat nih boy ya. Inilah Kirkhof kita boy ya. Namanya pun nama-nama Belanda. Oke, coba kita masuk boy ya. Ini boy ya. Tapi kita cari dulu penjaganya. Kita izin dulu. Oke boy, nanti kita masuk ke dalam sana boy. Oke, kita izin dulu sama penjaganya ya. Kita udah ketemu sama penjaganya, kita boleh masuk foto-foto. Inilah boy, suasananya nih. Komplek terbesar boy ya. Kita nggak ngerti juga. Ini ada tugu boy ya. Coba kita ini ya boy ya. Ini boy salah satu jenderal mayor ya. Kalau sekarang itu brigadir jenderal. Ini jelas ya boy ya. Kohler ya yang tertembak di Masjid Aceh. Di situ ada tugu pohonnya juga. Nah, beliau itu dimakamkan di sini boy ya. Dimakamkan di sini, ini salah satu tugunya ini. Jenderal Mayor Kohler. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah boy, ternyata di sini tuh nggak cuma orang Belanda aja, jadi ada serdadu-serdadu Kenil ya. Kalian bisa lihat namanya tuh bos. Nah, ini kan layar-layar di mungkin serdadu-serdadu timur ini. Orang kita dari Ambon sana mungkin ya. Nih boy, ada Rizwan, ada di Siregar ya. Oke. Kalau ini mungkin tugunya Brigjen siapa ya? Heribertus Pil itu mungkin ini. Bahasa Belanda kita juga nggak ngerti nih. Panasnya. Serasa kita dibawa ke Eropa ini boy. Tengok bentuk-bentuk kuburan serdadu-serdadu Kenil ini. Mereka dimakamkan jauh dari kampung halamannya. Korban perang ya. Bayangkan kalian boy, lahir di mana, dimakamkan di negara mana, ya? Inilah boy, kuburan mereka. Korban perang masa lalu ya, yang nggak perlu kita ulangi lagi. Mungkin dia banyak dari mereka nih yang usianya masih muda. Lihat itu kayak itu, masih letnan artileri di sana itu. Nih, aduh boy sedih. Nih boy ya, ini kuburan perwira nih, Florus van Wageningen. Masih muda ya boy ya, 1868 1893, letnan artileri dari korps artileri dia nih. Banyak boy. Nah, jadi kawan-kawan ya, di sini ada dua jenderal besar yang dimakam ya. Yang satu Kohler itu yang tewas tertembak sama pejuang Aceh. Kemudian ada Heribertus Pil itu yang menurut pihak Aceh dia mati karena sakit, pecah pembuluh darahnya. Tapi menurut sejarawan Aceh enggak, dia tewas di tangan pejuang Aceh. Kemudian ada seorang kapitan ya, tapi nggak tahu kalau pangkat sekarang itu apa namanya, dia kapitan. Itu tewas ditikam ya sama orang Aceh ya. Kalian bisa lihat ini boy, korban-korban perang masa lalu dari penguasa, apa, keserakahan dari penguasa-penguasa mereka ya. Jadinya mereka seperti ini. Kasihan boy ya. Mungkin ada yang belum menikah sini, letnan lagi tuh, artileri. Banyak orang artileri sini berarti ya. Ya karena mungkin waktu itu apa namanya ya,
Nih boy, waduh, kalian bisa lihat boy, agak sedikit kurang terawat ya. Tapi ini yang terbesar di Indonesia nih, yang terbesar Kirkop Belanda. Nah, oke boy ya, thank you. Nanti kita jelajah lagi dalamnya. Di antara sekian banyak kuburan Belanda ini, ada satu kuburan yang menarik, yaitu kuburannya Merah Popok ini. Ini anaknya Raja Aceh ya dulu, yang dihukum oleh Raja Aceh sendiri karena berzina. Ini ya, ini makamnya ya. Saya nggak tahu di antara tiga ini, saya nggak bisa masuk. Cuma ini makamnya. Oke. Nah, menurut yang saya baca, dia ini berzina. Jadi Raja Aceh waktu itu Iskandar Muda, Sultan, dia menghukum anaknya sebagai bukti bahwa dia menegakkan syariat Islam secara kafah, boy. Oke. Tapi ada spekulasi bahwa memang anaknya ini dijebak dulu oleh ya beberapa mungkin orang kepercayaan raja ya. Dijebak dengan seorang wanita, dilakukan zina ya, ketahuan oleh sang raja. Oke, karena Merah Popok ini adalah putra mahkota, jadi mungkin ada yang beberapa nggak suka sama raja, dijebak anaknya ini. Jadi sebenarnya korban juga anaknya ini ya. Tapi itu salah satu versi. Keaslian versinya saya nggak tahu ya. Boy ya. Nah, ini ya. Oh, masya Allah. Kayak ini boy ya. Suasananya kayak kita kembali ke masa lalu ini. Bayangkan sekitar tahun 1800-an, orang-orang yang di sini masih hidup ya. Mereka berperang. Ya nggak perlu kita ulangi lagi lah di masa sekarang dan di masa akan datang ya. Dan ya, boy, ini semua manusia-manusia yang jauh dari keluarganya nih, boy. Lahir di mana, dimakamkan di mana. Mungkin masih banyak yang lajang, yang udah berkeluarga mungkin nggak pernah dijenguk ini sama keluarganya ya. Ayahnya boy ya, kasihan sekali ya. Ini meninggal di Kutaraja itu Aceh ya. Tahun 92, udah 100 tahun yang lalu. Nih, boy, lahir di Belanda, meninggal di mana? Allahu Akbar. Nih boy, nama-namanya ya. Kalau tertengok nggak semua lah nih orang dari Belanda sana. Kayak ada Samadi nih. Ini Serdadu Kenil ya, Kasidin. Ini Kasidin, orang Jawa. Serdadu Kenil. Kalau Kenil itu dia nggak murni Belanda ya, campuran ya. Mungkin ada sebagian juga dari India ini. Ini Toy Suta, ini kan orang timur ini Toy Suta ini. Kasmo, Ngadin. Nah, ya. Jadi nggak semuanya orang Belanda. Mereka dimakamkan di sini ya. Tapi menurut informasi banyak hilang makamnya, oke? Ini, ya. Inilah boy, Kirkop Pecet boy. Saya sudah sampai di sini, oke? Thank you. Hey bos. Nih, Jirompis. Nama-nama orang luar nih, banyak dimakamkan di sini. Oke boy. Kalau di atas-atasnya itu mungkin lokasi mereka meninggal ya. Lokasi mereka meninggal ini mungkin. Namanya. Oke boy, sekian dulu video dari saya ya. Sekali lagi ini tempat bersejarah, nggak cuma bagi Indonesia, tapi bagi Belanda juga ini tempat bersejarah boy ya. Korban perang. Dan sekali lagi saya sampaikan, nggak perlu kita ulangi lagi di masa sekarang dan masa akan datang. Oke boy, sampai jumpa tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.